Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia radio Salah 201 FM yang berada di rumah maupun yang sedang bekerja. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Kembali lagi dengan saya Eko Priadi di segmen Ngopsuy, ngobrol santuy. ACC dulu dong. Baik, kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman, tapi saya juga bersama seorang narasumber, yaitu Kak Aldiansa. Beliau ini orang yang luar biasa menurut saya teman-teman. Kalau dibilang seorang fotografer iya, namun juga dia ini seorang mahasiswa aktif di IAIN Curup. Nah, kalian penasaran kan bagaimana? Baiklah, kalau begitu kita langsung saja tanya keseharian beliau bagaimana. Baik, selamat siang Kak Aldiansa. Selamat siang. Ini benar kan saya bisa panggil Kak Aldi atau Kak Yansa nih? Lebih sering sih dipanggil Kak Aldi. Untuk kabarnya bagaimana Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat, benar nih? Ya, Untuk kantongnya? sehat. Untuk kantongnya gimana? Kantongnya setengah. Oh, setengah. Iya teman-teman. Nah, itulah kabarnya sehat ya. Untuk kesibukan sehari-hari apa Kak? Untuk saat ini masih kuliah di IAIN Curup. Mau kuliah juga? Iya. Kemudian sambil bekerja juga sebagai fotografer di Curup ini. Oh, di Curup. Oke. Untuk kuliahnya semester berapa ini Kak? Untuk saat ini masuk semester 5 mau ke semester 6. Ini kabar-kabarnya sudah libur kan Kak untuk semester 5? Ya, untuk semester 5 ini sudah libur, tetapi lanjut ke PKL. Oh, Kakak sebagai peserta PKL juga? Iya benar. Oh, untuk PKL-nya di kantor mana Kak? Untuk PKL saat ini di kantor KUA Curup Selatan. Oh, Curup Selatan. Baik, sekarang saya mau bertanya tentang pekerjaan nih Kak ya. Untuk pekerjaan Kakak sehari-hari apa sekarang Kak? Untuk sekarang lagi sibuk kuliah sih. Iya. Pekerjaan juga tidak terus. Kadang seminggu itu paling 2 kali 3 kali. Lebih seringnya sih Sabtu Minggu. Pas hari libur kuliah sih. Bekerja sebagai apa sih Kak? Bekerja sebagai fotografer wedding. Oh, fotografer wedding. Untuk mengenai pekerjaan fotografi wedding ini, Kakak mulai tahun berapa untuk menginjak karir? Untuk di dunia fotografi ini awalnya dari hobi, yaitu hobi pertama itu di SMA. Kebetulan pas kelas 3 itu saya lagi hobi bikin video sama foto-foto. Kemudian lanjut sampai sampai tamat sekolah. Kemudian ada salah satu teman ini ngajak untuk yang sama-sama hobi di dunia fotografi, ngajak sering bikin video, bikin foto. Kemudian ada salah satu klien, mungkin bisa sebut saja sebagai klien, itu tertarik untuk memakai jasa kami. Itu merupakan video pertama di dunia wedding. Kemudian pada saat pertama itu karena belum terbiasa atau belum pernah, jadi sedikit agak kaku. Untuk sebelumnya itu Kakak pernah belajar dari mana atau kursus gitu? Untuk kursus saya tidak pernah. Itu saya belajar dari YouTube. Otodidak. Ya, otodidak. Untuk Kakak sendiri apakah ikut dengan komunitas gitu? Kebetulan di Curup ini ada salah satu komunitas fotografi, yaitu bernama Ikatovidi atau kepanjangannya Ikatan Fotografer Rejang Lebong. Ikatan Fotografer Rejang Lebong. Ngomong-ngomong nih Kak ya, saya mendengar ada selentingan sedikit nih. Kakak ini sebagai karyawan di Pemda. Ya benar. Saat ini saya merupakan salah satu karyawan di Pemda, yaitu sebagai
admin sosial medianya. Admin sosial media. Kakak sudah berapa lama bekerja di situ? Kalau untuk admin Femda ini kebetulan dari akhir 2019 sampai sekarang. Kakak kan selain bekerja sebagai seorang fotografer nih, kakak juga seorang mahasiswa aktif. Apakah kakak nggak terganggu untuk kuliahnya atau pekerjaannya yang tidak terganggu seperti itu kan? Untuk terganggu sih tidak terlalu, mungkin pintar-pintar membagi waktu untuk kuliah dan bekerja. Kesulitannya itu di pembagian waktu itu sih. Mungkin tiba-tiba ada tugas kuliah, besoknya ada job. Itu mungkin agak sulit membaginya karena job itu kan tidak bisa diundur. Kalau kakak sendiri menghadapi masalah yang seperti itu, kakak memfokuskan kemana? Atau ke kuliahnya atau ke pekerjaannya? Untuk hal seperti itu mungkin harus mengorbankan salah satu dari kuliah atau bekerja, tapi lebih ke mengorbankan kuliah sih, karena kuliah itu kan bisa izin untuk sehari 2 hari. Ngomong-ngomong, tadi kita sudah menanyakan tentang kuliah, menanyakan tentang pekerjaan. Bagaimana kalau kita tanyakan tentang wisata yang ada di Curug nih? Kalian pasti banyak yang belum tahu kan? Nah, kebetulan Kak Aldi kan seorang fotografer, pasti banyak tahu nih tentang wisata yang ada di Curug. Baik, langsung saja ya kita ngobrol santuy dengan Kak Aldi. Untuk mengenai wisata nih Kak, kakak seberapa banyak tahu tentang wisata yang ada di Curug? Untuk saat ini kebetulan kemarin habis dari salah satu wisata yang ada di Rejang Lebong, yaitu Danau Mas. Di situ kemarin habis moto prawedding. Di situ tuh ada tempat baru yaitu villa yang menghadap ke arah danau. Itu view-nya sangat bagus. Kemudian wisata satu lagi itu ada Suban air panas. Kemudian ada juga Tebing Suban, ada juga Bukit Jipang. Kalau ke arah Lebong itu ada air terjun Batu Betiang, ada juga hutan Madavi. Kemudian ada juga di Simpang Bukit itu ada salah satu gunung aktif yang ada di Rejang Lebong, itu Bukit Kaba. Bukit Kaba. Menurut kakak sendiri nih sebagai seorang fotografer, kakak lebih suka yang di wisata mana untuk melakukan foto prawedding? Kalau untuk foto prawedding ini yang menjadi favorit itu yang di Madavi. Di Madavi. Karena itu view-nya kan pohon-pohon damar, pohon-pohon pinus, itu kalau dibikin foto atau video itu lumayan bagus sih. Kalau di situ ada izin masuknya atau enggak sih? Di situ ada pengurus dari Madapinya sendiri. Itu setiap masuk dikenakan tarif 5.000 per motor. Untuk wisata hutan Madapi kayak ya? Itu milik perorangan atau milik siapa gitu? Itu wisata Madapi itu milik, ada pengurusnya yaitu TNKS. Itu pengurusnya dari Pemda setempat. Dari Pemda? Iya benar. Nah, pendapat kakak mengenai wisata-wisata yang ada di Curug ini bagaimana? Untuk wisata di Curug ini lumayan bagus, tidak kalah sama yang di Pulau-Pulau Jawa. Yang mana kan Curug ini kan kota sejuk, jadi wisatanya itu lebih banyak ke alam, jadi lebih menarik lah. Nah, selain tempat wisata nih kak, kakak pasti tahu kan tempat-tempat nongkrong gitu. Untuk tempat nongkrong itu di Curug ini lumayan banyak juga, seperti kafe-kafe kan. Kafe-kafe itu lebih sering saya nongkrong itu di dekat Setianegara, itu di nama kafenya tuh Sikola Coffee. Sikola Coffee. Itu kenapa sering ke sana karena di situ tempatnya bagus dan juga tenang. Iya benar. Kami kan sebagai pendengar nih kayak, kami kan baru tahu nih informasi ini. Ada nggak sih kak tempat yang kakak rekomendasikan untuk kami gitu?
Untuk rekomendasi dari saya, kalau wisata itu yang bagus itu ada di Tebing Suban, danau juga bagus, dan Bukit Jipang itu bagus. Hampir seluruh sih di Rejang Lebong ini bagus-bagus. Kalau untuk tempat nongkrong kan? Untuk tempat nongkrong, karena saya lebih sering di Sekolah Coffee, mungkin di situ bagus untuk nongkrong. Atau ada juga di Cafe Bukit Daun, Gula Pahit. Untuk wisata mungkin kami sudah banyak menerima informasi nih Kak. Nah sekarang kami minta pesan dan kesan Kakak sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang fotografer nih Kak. Untuk kalian yang kuliah, yang sambil bekerja, kalian harus pintar-pintar membagi waktu supaya kuliahnya tetap jalan, kerjanya tetap jalan tanpa ada yang mengganggu. Mungkin itu saja kesan dari saya untuk kalian para pendengar. Oke, terima kasih Kakak untuk pesan dan kesannya. Nggak terasa nih Kak, kita sudah 1 jam menemani pendengar kita nih Kak ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Aldiansa. Semoga dengan kuliahnya lancar, cepat selesai, dan juga untuk pekerjaannya makin sukses ke depannya Kak. Amin. Oke baiklah pemirsa, mungkin itu ngobrol santuy kita pada siang hari ini. Nggak terasa dengan saking santuйnya ngobrol, waktu kita sudah habis. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya di minggu depan. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santuy lagi dengan tema yang berbeda lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Aldi tadi bisa memberikan informasi kepada kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya juga. Oke, saya beserta Kak Aldi beserta kru yang bertugas pamit mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.